Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fatur Zain dengan NIM 1909046009, program studi Teknik Lingkungan dari kelompok 62 KKN Tematik Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di video ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara pembuatan alat filtrasi. Alat filtrasi sangat berkaitan erat dengan air bersih, di mana air bersih ini merupakan suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan air bersih untuk digunakan pada berbagai keperluan, seperti misalnya air minum, mandi, mencuci, memasak, usaha produksi, dan lainnya. Kekurangan air bersih berdampak pada gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, serta berpotensi menimbulkan penyakit. Dari segi kualitasnya, air bersih dapat ditinjau dari sifat fisik, kimia, dan juga biologi. Dari segi kualitas fisik terdiri dari warna, bau, dan rasa. Dari kualitas kimia terdiri dari pH, salinitas, kesadahan, dan sebagainya. Lalu, dari kualitas biologi ialah air terbebas dari mikroorganisme. Lalu, permasalahan mendasar yaitu tidak jarang air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari masih tampak berwarna kuning dan juga keruh, sehingga pemenuhan kebutuhan air jernih masih belum terasa. Sumber air bersih dan air yang jernih semakin langka, serta distribusinya tidak merata. Salah satu alternatif mendapatkan air bersih adalah dari sumur ataupun dari sungai yang tidak tercemar bahan-bahan kimia, yaitu dengan membuat penjernihan air secara sederhana yang memanfaatkan sumber daya di sekitar kita. Oleh karena itu, adanya alat filtrasi sebagai salah satu bentuk teknologi berbasis lingkungan yang bertujuan untuk memecahkan masalah terhadap kualitas air, terutama terkait kebutuhan air untuk menunjang kepentingan sehari-hari seperti kegiatan mandi, cuci, dan sebagainya. Dan sehingga dengan menggunakan alat filtrasi sederhana ini yang proses pembuatannya cukup sederhana serta media atau alat dan bahannya yang mudah dicari juga dapat menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Dan juga untuk alat filtrasi sederhana ini dapat menggunakan bahan dasar botol plastik bekas yang dimana juga sebagai salah satu penyebab pencemar lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat filtrasi ini terdiri dari sabut kelapa, karbon aktif, batu kerikil, ijuk, spons, botol, dan juga pisau. Untuk selanjutnya, kita masuk ke cara pembuatan alat filtrasi. Pertama-tama, cuci bersih seluruh media yang telah disiapkan, meliputi karbon aktif, sabut kelapa, kerikil, dan juga ijuk. Pencucian ini harus dilakukan karena pencucian ini berguna untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada media. Setelah itu, kita tiriskan media-media yang telah kita cuci. Selanjutnya ialah dipotong botol secara melintang, di mana botol dipotong secara melintang agar kita dapat memasukkan media-media yang telah kita cuci tadi ke dalam botol plastik. Penampakan botol yang telah dipotong ialah seperti ini. Langkah selanjutnya ialah dimasukkan spons hingga rapat pada seluruh permukaan. Atau dengan kata lain, spons dimasukkan hingga tidak ada celah. Langkah selanjutnya ialah dimasukkan media karbon aktif. Karbon aktif
mampu menyerap zat-zat atau mineral yang dapat mencemari air. Karbon aktif dapat menyerap bau, warna, dan klorin. Selain itu juga, karbon aktif memiliki daya serap yang tinggi sehingga dapat menurunkan kekeruhan dengan menyerap partikel melalui pori-porinya. Setelah memasukkan media karbon aktif, dilanjutkan dengan memasukkan spons kembali. Spons di sini berperan sebagai pembatas antar media yang digunakan. Selain itu juga, spons dapat menyerap endapan-endapan air yang masih lolos di setiap media yang telah disusun. Sehingga, oleh karenanya, spons dimasukkan di setiap sela-sela media lainnya. Setelah itu, dimasukkan sabut kelapa. Sabut kelapa digunakan karena dapat menurunkan kekeruhan pada air dengan sifatnya yang dapat mengikat kandungan logam-logam. Sabut kelapa sebagai media memiliki potensi sebagai biosorben yang mengandung selulosa di dalam struktur penyusunannya. Langkah selanjutnya ialah dimasukkan kembali spons ke dalam botol hingga mengisi penuh luas permukaan pada botol. Selanjutnya ialah masukkan ijuk ke dalam botol. Ijuk dapat menyaring partikel yang lolos pada lapisan sebelumnya. Dan selain itu, ijuk juga dapat meratakan aliran air. Selanjutnya, masukkan kembali spons ke dalam botol hingga tidak ada celah sedikit pun. Dan terakhir ialah masukkan kerikil. Kerikil digunakan sebagai salah satu media dalam filtrasi untuk menahan partikel penyebab kekeruhan yang memiliki luas permukaan cukup besar. Inilah tampak rangkaian alat filtrasi yang telah dibuat. Selanjutnya, kita coba alirkan air ke dalam alat filtrasi yang telah kita buat. Dan inilah hasil perbedaan sebelum dan sesudah dialirkannya air dengan menggunakan alat filtrasi. Demikian tutorial tentang pembuatan filtrasi yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.